Bukanya bobrok KPK, dilansir dari berbagai artikel, ditulis oleh Politik Rakyat. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Bagaimana publik mau percaya lagi dengan yang katanya lembaga pemberantas korupsi? Malah memeras terduga pelaku korupsi itu sendiri. Baru-baru ini ada kabar menghebohkan dari Cimahi, yang menurut wali kota nonaktif Cimahi Ajay M. Priyatna yang mengaku diperas oknum yang mengaku orang KPK. Kini heboh lagi kasus baru yang juga tersandung kasus pemerasan terhadap wali kota. Penyidik KPK dari Polri AKP SR diduga memeras wali kota Tanjung Balai M. Syahrial. Masyarakat anti korupsi atau MAKI menilai hal ini karena KPK tidak lagi dianggap menyeramkan. Itu belum lagi jika kita lihat oknum KPK juga yang baru-baru ini mencuri emas sebesar 1,9 kilo, dan juga kasus DP 0% yang sudah mentersangkakan Direktur Utama Perumda Pembangunan Saranajaya Jori C. Pinantoan terkait dugaan korupsi objek pembelian tanah untuk program rumah DP 0% rupiah. Tapi belum terdengar juga sudah ditahan apa belum. Belum lagi dugaan kelebihan pembayaran 4 paket pengadaan alat pemadam kebakaran DKI Jakarta senilai 6,5 miliar yang menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK disoroti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran. Sekretaris Jenderal Fitrah Misbah Hasan menyebut kasus kelebihan bayar proyek pemerintah DKI Jakarta itu kesalahan korupsi. Menurutnya hal tersebut kerap terjadi dalam pengadaan alat, tapi seakan-akan KPK seperti terlihat menghindar jika kasus dugaan korupsi di DKI. Mau sampai kapan seperti itu? Biaya operasional buat KPK juga tidak sedikit. Jika tidak bisa bekerja dengan baik dan profesional, alangkah baiknya diganti pejabatnya atau lebih baik dibubarkan. Toh Indonesia masih punya kepolisian dan kejaksaan yang kinerjanya masih jauh lebih baik dari KPK. Cukup banyak publik yang kecewa dengan kinerja KPK selama ini. Ditambahi terbongkarnya bobrok beberapa oknum KPK itu sendiri. Padahal waktu revisi Undang-Undang KPK banyak sekali yang menentang. Bahkan menurut Novel Baswedan, narasi yang dibangun DPR bahwa revisi untuk menguatkan KPK adalah tidak benar. Sebaliknya, revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 bakal membunuh lembaganya. Kalau revisi ini disahkan, itu mematikan KPK. Menurut Novel, poin perubahan dalam revisi UU KPK terbaru sebenarnya sudah berkali-kali diusulkan. Misalnya saja soal Dewan Pengawas dan penyadapan. Poin perubahan itu juga sudah berkali-kali dibuktikan bakal melemahkan KPK. Padahal apa yang dikatakan Novel itu jelas tidak benar, karena sejak adanya tim pengawas KPK malah ketahuan ada yang mencuri emas sitaan, dan kini terbuka lagi oknum KPK yang memeras terduga korupsi itu sendiri. Bukankah seharusnya mereka yang menghentikan korupsi? Kok malah mereka pula yang melakukannya? Kalau dibiarkan dan didiamkan terus-menerus tanpa ada perombakan di KPK itu sendiri, maka akan terus terjadi hal yang sama berulang-ulang. Dan masih banyak lagi masalah dugaan menghabiskan anggaran di DKI Jakarta yang juga terkesan didiamkan KPK, seperti kasus uang fee Formula E yang tak kunjung kembali walaupun ajang balap Formula E itu sendiri tidak dijalankan, bahkan tiap tahun tetap membayar. Sudah banyak publik yang protes ke KPK, tapi terkesan dicueki oleh KPK itu sendiri. Menurut Anda, silakan tulis komentar Anda di kolom komentar.